punya 50 peluru. Legenda sniper Indonesia ini berhasil tumbangkan 49 musuh. Satu peluru sengaja disisakan untuk dirinya. Berbicara soal sniper alias penembak jitu, rasanya tak lengkap bila tidak menyebut nama Tatang Koswara. Ya, ia adalah salah satu sniper Indonesia yang melegenda. Bukannya tanpa alasan, itu karena prestasi yang ditorehkan oleh Tatang Koswara selama mengabdikan dirinya kepada negara. Memiliki sepak terjang tak kaleng-kaleng, tak heran rasanya bila Tatang Koswara disejajarkan dengan sniper kelas dunia. Nama Tatang Koswara tertulis dalam daftar 14 besar Sniper Roll of Honor yang tertuang dalam buku Sniper Training Technique and Weapon. Lantas prestasi apa saja yang diperoleh oleh Tatang Koswara selama hidupnya hingga mendapat gelar tersebut? Kisah kehebatan Tatang sendiri dimulai saat ia masuk TNI Angkatan Darat pada tahun 1967. Sejak masuk militer, sosok pria kelahiran Bandung itu selalu menarik perhatian atasannya. Pengalaman hidup di kampung membuat Tatang mudah beradaptasi di lingkungan militer. Hingga tahun 1974 sampai tahun 1975, Tatang bersama 7 rekannya terpilih masuk program Mobile Training Teams yang dipimpin pelatih dari Green Berets, Amerika Serikat, Kapten Conway. Tahun itu, Indonesia belum memiliki anti teror dan sniper. Muncullah ide dari perwira TNI untuk melatih jagoan tembak dari 4 kesatuan, yakni Kopassus, Marinir, Paskas, dan Brimob. Namun, sebagai langkah awal, akhirnya hanya diikuti TNI Angkatan Darat, ujar Tatang Koswara. Tapi pada praktiknya, Kopassus juga kesulitan untuk memenuhi kuota yang ada. Setelah melakukan seleksi fisik dan kemampuan, Kopassus hanya mampu memenuhi 50 kursi dari kuota 60 orang. Untuk mengisi 10 kursi yang kosong, Tatang dan ketujuh temannya pun dilibatkan untuk menjadi peserta. Selama 2 tahun lamanya, Tatang dan rekan-rekannya itu mendapat pelatihan dari Kapten Conway. Dalam kurun waktu tersebut, mereka dilatih menembak jitu pada 300, 600, dan 900 meter. Selain itu, mereka juga dilatih untuk bertempur melawan penyusup, sniper, kamuflase, melacak jejak, dan menghilangkannya. Dari 2 tahun masa pelatihan, hanya 17 dari 60 orang yang lulus dan mendapat senjata Winchester model 70. Rupanya senjata dan ilmu yang diperoleh dari pasukan elit Amerika Serikat ini membantu Tatang dalam pertempuran. Sebab setelah itu, Tatang ditarik Kolonel Edi Sudrajat, Komandan Pusat Pendidikan Infanteri Cimahi, menjadi pengawal pribadi sekaligus sniper saat terjun ke medan perang di Timur Timur pada tahun 1977 sampai 1978. Ada 2 tugas rahasia yang disematkan pada 2 sniper saat itu, Tatang dan Ginting. Pertama, melumpuhkan 4 kekuatan musuh, yaitu sniper, komandan, pemegang radio,
dan anggota pembawa senjata otomatis. Kedua, menjadi intelijen. Tugas intinya adalah masuk ke jantung pertahanan, melihat kondisi medan, dan melaporkannya ke atasan yang menyusun strategi perang. Lawan kita itu pasukan Fretilin yang tahu persis medan di tim-tim. Mereka pun punya kemampuan gerilya yang hebat. Makanya Indonesia menurunkan sniper untuk mengurangi jumlah korban, ujar Tatang Koswara. Tatang bercerita, ia pernah terkepung di tengah-tengah 30 orang yang membawa senjata. Terperangkap dan tak bisa bergerak, Tatang berpikir saat itu adalah hari di mana ajal akan menjemputnya. Tapi Tatang berprinsip setidaknya ia harus membunuh komandannya sebelum mati. Posisi komandannya sudah saya kunci dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi saya juga ingin selamat, makanya saya menunggu saat yang tepat. Hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, komandan itu pergi ke bawah dan saya tembak kepalanya, ujar Tatang Koswara. Tatang mengatakan, selama 4 kali terjun ke medan perang, pelurunya telah membunuh 80 orang. Di aksi pertama, Tatang berhasil membunuh 49 musuh dari 50 peluru yang ia miliki. 1 peluru sengaja disisakan untuk Tatang. Tujuannya untuk menembak dirinya sendiri dalam keadaan terdesak. Hal itu, kata Tatang, adalah prinsip seorang sniper yang pantang menyerah. Itulah cerita legenda sniper Indonesia yang berhasil tumbangkan 49 musuh dengan 50 peluru.